Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmita Fortuna Gayatri, NIM 21051318575 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada kali ini saya akan menampilkan video presentasi dengan judul Sistem Tanam Paksa. Pada saat saya mempresentasikan, Anda semua diharapkan memfokuskan mata pada apa yang saya tampilkan serta saya sampaikan. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Baiklah, apakah anak-anak tahu apa itu tanam paksa? Sistem tanam paksa atau yang dikenal juga dengan Kultursulse adalah sebuah peraturan tentang sistem eksploitasi tanaman yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos. Sistem ini bersifat wajib dan diberlakukan sebagai upaya menghidupkan kembali sistem eksploitasi masa VOC yang berupa penyerahan wajib. Masyarakat pribumi digerakkan untuk bekerja menghasilkan tanaman komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Latar belakang sistem tanam paksa adalah pada tahun 1830 kondisi Belanda sangat buruk, beban hutang yang semakin besar, dan kerugian setelah terlibatnya dalam perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian diperparah dengan pecahnya perang di Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Alasan itulah pada akhirnya Raja William I mengutus Johannes van der Bos dikirim ke Nusantara dan dijadikan gubernur untuk menyelesaikan semua masalah, dengan tugas mencari cara mengisi kekosongan kas negara tersebut. Kemudian, Van der Bos memberlakukan kebijakan terhadap rakyat Nusantara untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor dunia. Sistem ini kemudian dinamakan dengan sistem tanam paksa atau Kultursulse. Baiklah, selanjutnya pelaksanaan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dalam praktiknya tidak sesuai dengan peraturan. Sistem tanam paksa yang semulanya dimaksud sebagai usaha persetujuan yang didasarkan atas sukarela, dalam praktiknya menjadi suatu paksaan. Adanya sistem pemberian persenan bagi pengumpulan hasil tanaman yang melebihi jatah akan diambil oleh para petugas. Karena itulah para petugas berusaha mempertinggi hasil dengan menggunakan kekuasaannya. Untuk tujuan itu rakyat pada akhirnya ditindas untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Ada beberapa pelaksanaan sistem tanam paksa, yaitu yang pertama, tanam paksa tidak berlaku di daerah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Yang kedua, tanam paksa melibatkan orang pribumi dan juga orang Belanda. Serta yang ketiga, tanaman wajib dan terpenting dalam tanam paksa yakni kopi, tebu, dan nila. Dan dalam skala lebih kecil yakni teh, tembakau, lada, dan kayu manis. Yang keempat, sistem tanam paksa berpusat di Jawa, pada wilayah Gubernamen dan sebagian kecil di luar Jawa seperti Minahasa, Sumatera Barat, Maluku, dan Madura. Van der Bos sendiri dalam melaksanakan sistem tanam paksa tidak bermaksud untuk merubah pola tradisional yang ada di desa. Maka, jalan terbaiknya adalah menjalin hubungan kerjasama dengan penguasa Jawa hingga ke tingkat kepala desa. Dia terpaksa menggunakan hierarki tradisional sebagai perantara untuk masuk ke desa dan mendorong komponen tenaga kerja yang dibutuhkan melalui pelayanan kerja tradisional lainnya. Tetapi, tugas dan kewajibannya harus tetap dipenuhi oleh setiap desa, yang sebagian besar masih terkait dengan hak-hak atas tanah desa. Penyimpangan sistem tanam paksa yang terjadi yaitu yang pertama, tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak. Yang ketiga, rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan dengan waktu yang ditentukan, yakni 65 hari dalam setahun. Namun dalam pelaksanaannya bisa sampai 200 hari
lamanya dalam setahun. Yang keempat adalah kelebihan hasil panen dari jumlah pajak ternyata tidak dikembalikan. Yang kelima, kerusakan tanaman atau terjadinya gagal panen tetap akan ditanggung oleh petani. Baiklah, akhir sistem tanam paksa. Terjadinya penentangan di kalangan rakyat Nusantara, kalangan pengusaha, hingga pertentangan dari kaum humanis Belanda, seperti Douwes, Becker, dan Baron van Hove. Mereka mengkritik kebijakan sistem tanam paksa yang telah melakukan eksploitasi kerja paksa secara berlebihan terhadap rakyat pribumi dan menuntut agar sistem tanam paksa dihentikan. Kritik-kritik yang harus dilancarkan akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Kemudian, sistem tanam paksa akhirnya resmi berakhir sejak tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan yang baru, yang dikenal dengan politik etis atau yang dikenal dengan politik balas budi. Sekian penjelasan saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.